Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dalam kuliah kita di hari ini. Di pertemuan yang keempat, kita masih pada doktrin tentang Allah atau seringkali juga disebut teologi proper. Di pertemuan yang keempat ini kita secara khusus berbicara mengenai atribut-atribut Allah atau sering juga disebut sifat-sifat Allah. Setidaknya kita coba memahami dulu apa yang dimaksud dengan atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah. Yang dimaksud dengan atribut-atribut Allah adalah karakteristik sifat ilahi yang tidak terpisahkan dari ide tentang Allah dan yang menjadi dasar dari berbagai manifestasinya kepada ciptaannya. Artinya bahwa kita memahami mengenai sifat-sifat Allah yang merupakan natur ilahi itu. Karena sifat-sifat Allah atau atribut-atribut Allah ini sangat penting untuk kita memahami sebagai umat, sebagai ciptaan. Karena sifat-sifat Allah ini harus dibedakan dengan karyanya. Nah, karena itu kita perlu memahami sifat-sifat Allah itu juga dalam hubungan dengan kita seringkali salah mengerti bahwa Allah itu maha kuasa. Dia bisa buat apa saja. Tapi kemahakuasaan Allah itu dibatasi oleh sifatnya. Dia bisa lakukan apa saja, tapi tidak berarti dia bisa melakukan dosa. Karena dibatasi oleh sifat ilahinya itu. Nah, karena itu memahami sifat-sifat Allah, atribut-atribut ilahi ini sangat penting dalam hidup kita sebagai ciptaan Tuhan. Setidaknya ada dua jenis atau ada dua macam atribut sifat Allah itu. Ada ada beberapa kategori macam-macam dari sifat ilahi dari sisi penamaan dari para teolog-teolog. Tapi saya mengikuti pandangan dari Paul Enns dalam bukunya The Moody Handbook of Theology yang membagi atribut-atribut Allah itu dua. Ada atribut Allah yang bersifat absolut dan ada atribut ilahi yang bersifat relatif. Yang pertama kita akan lihat atribut-atribut Allah atau sifat-sifat ilahi yang bersifat absolut atau bersifat mutlak. Yang pertama adalah spiritualitas. Allah adalah roh yang tidak memiliki bentuk fisik. Kalau tubuh kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Allah sebagai roh, Allah adalah roh, artinya dia hadir di mana-mana, dia tidak bisa dibatasi oleh waktu ataupun ruang. Karena Allah itu roh. Sifat Allah yang adalah roh ini juga sangat mempengaruhi dan menentukan kita dalam menyembah Dia. Makanya dalam Injil Yohanes berkata Allah itu roh, karena itu barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh. Allah itu bukan fisik. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya bahwa yang penting bagi Allah dalam menyembah Dia itu yang penting adalah roh kita, hati kita, bukan soal tampilan fisik kita.
Allah disenangkan dalam kita menyembah Dia itu bukan karena soal kita bertepuk tangan, bukan karena soal kita diam, bukan soal itu. Karena Allah itu roh, tidak memusingkan hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat jasmani. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa Allah senang kita memuji Dia, menyembah Dia dengan bertepuk tangan, ataupun kita dengan diam. Bukan di situ. Yang penting itu roh kita, hati kita. Itu yang penting. Kalau Anda mau bertepuk tangan silakan, tidak bertepuk tangan juga silakan. Tapi yang penting adalah hati kita, roh kita dalam menyembah Tuhan, itu yang penting. Kenapa? Karena Allah itu roh, bukan jasmani, bukan fisik. Yang kedua, atribut Allah yang bersifat absolut adalah ada secara mandiri. Artinya bahwa kemandirian Allah itu berarti bahwa Ia memiliki dasar dari keberadaannya pada dirinya sendiri. Allah tidak bergantung kepada siapa-siapa, kepada apapun, karena Dia ada dengan sendirinya. Itu yang dimaksud sifat ilahi yang absolut itu, bahwa Allah ada secara mandiri. Yang ketiga, sifat ilahi yang absolut itu, Allah itu tidak berubah. Artinya bahwa Allah itu sempurna. Allah tidak berubah tambah baik atau jadi jahat. Allah tidak berubah jadi tua atau tambah muda. Tidak. Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi Dia tidak berubah. Makanya firman-Nya, Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi dari sisi sifatnya Allah itu tidak berubah dalam segala hal. Artinya bahwa Dia bebas dari semua kenaikan atau penurunan, dari semua pertumbuhan atau penuaan dalam hal keberadaannya. Allah itu sempurna. Sifat yang keempat yang sifatnya absolut dalam diri Allah adalah kesatuan. Artinya bahwa dalam kesatuan Allah itu, pertama, hal ini menekankan bahwa Allah adalah satu dalam hal jumlah. Kita semua tahu 10 hukum Tuhan. Hukum yang pertama mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Allah tidak mau ada Allah yang lain, Allah yang kedua atau Allah yang ketiga dan seterusnya. Jadi kesatuan Allah yang bersifat absolut ini, yang pertama kita memahami dari sisi bahwa Allah itu esa, satu dalam jumlah. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, kesatuan itu juga dalam hubungan dengan tindakannya, dalam hubungannya dengan pikirannya, dalam segala hal itu ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kesatuan ini juga dalam hubungan dengan Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang berikut sifat absolut ilahi adalah, yang kelima adalah kebenaran. Artinya kebenaran artinya fakta-fakta yang selaras dengan realitas. Kebenaran mengidentikan hal-hal yang sebagaimana adanya. Artinya bahwa dalam diri Allah itu hanya ada kebenaran. Tidak ada yang tidak benar. Dalam diri Allah hanya ada kebenaran. Tidak ada yang salah dalam diri Allah itu.
itu sifat Allah yang absolut, yaitu kebenaran. Yang kelima, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Bukti kasih Allah kepada kita, menciptakan kita, memberi kita nafas kehidupan, tapi puncak dari kasih Allah bagi kita manusia yang berdosa ketika Kristus datang, mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu kasih. Yang ketujuh, sifat absolut ilahi yang ketujuh adalah kekudusan. Arti dasar dari kekudusan adalah dipisahkan atau keterpisahan. Dalam bahasa Ibrani kados, dalam bahasa Yunani hagios. Kenapa Allah itu kudus? Karena Allah itu berbeda dengan yang lain. Jadi sifat kudus itu artinya berbeda atau dipisahkan. Kenapa ada imam yang kudus? Karena imam itu berbeda. Kenapa ada kitab kudus? Karena kitab itu berbeda. Jadi esensi dari kekudusan atau kesucian itu berbeda. Allah itu kudus. Artinya tidak ada sesuatu apapun pelanggaran dalam diri Allah. Dia tidak akan pernah bisa berbuat pelanggaran atau melanggar hukum, atau melanggar firman-Nya, melanggar sifatnya, tidak akan bisa. Karena Allah itu kudus. Itu atribut ilahi yang bersifat absolut. Yang kedua, kita melihat juga atribut ilahi yang bersifat relatif. Relatif di sini bukan dalam arti bahwa itu fleksibel atau bisa berubah. Relatif di sini lebih dihubungkan dengan waktu ataupun ruang. Ada beberapa atribut ilahi yang bersifat relatif. Yang pertama adalah kekekalan. Kalau kita bicara kekekalan Allah kan biasanya kita memahaminya dalam kaitan dengan waktu. Berarti bahwa Allah tidak dibatasi dan diikat oleh waktu. Bagi Allah tidak ada urutan peristiwa, ia melampaui semua batasan kesementaraan. Jadi bagi Allah tidak ada perbedaan antara waktu sekarang, lampau, dan yang akan datang. Tetapi semua hal adalah secara sederajat waktu yang sekarang bagi dia, karena dia kekal. Karena dia kekal berarti dia tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Itu kekal. Yang kedua, sifat atribut relatif ilahi adalah ketidakterbatasan. Ketidakterbatasan artinya bahwa kesempurnaan dari keberadaan yang ilahi di mana ia transenden atas semua batasan ruang dan tetap hadir dalam setiap titik dari ruang dalam seluruh keberadaannya. Jadi Allah itu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia tidak terbatas bertindak, berbuat apa saja. Itu sifat absolut, sifat relatif ilahi. Yang ketiga adalah Maha Hadir, omnipresent. Dalam tiga atribut ini kata maha atau omni berasal dari kata Latin omnis yang berarti semua. Jadi maha hadir berarti Allah hadir di setiap tempat.
Atau juga Allah itu dalam totalitasnya, tanpa pembauran atau tanpa pengembangan, penambahan atau pemisahan. Allah hadir di mana-mana karena Dia omnipresent, maha hadir. Jadi kita bisa berdoa kepada Allah kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, karena atributnya yang relatif ini maha hadir, tidak dibatasi oleh waktu. Yang keempat, atribut relatif yang keempat dari Allah adalah maha tahu, omniscience. Kata omniscience berasal dari kata Latin omnis, artinya semua, atau scientia, artinya pengetahuan. Jadi kata itu berarti bahwa Allah memiliki semua pengetahuan. Atau yang lebih komprehensif, menyatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang aktual dan yang mungkin, baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang dalam suatu tindakan yang kekal. Jadi Allah itu maha tahu. Kita tidak bisa bersembunyi dalam hal apapun kepada Allah karena Dia adalah maha tahu. Atribut relatif yang kelima adalah Allah itu maha kuasa, omnipotens. Omnipotens menunjukkan bahwa Allah adalah maha kuasa. Namun demikian, hal itu tidak menunjukkan bahwa karena Allah maha kuasa maka Ia dapat melakukan apa saja atau segala sesuatu seenaknya. Ada definisi yang lebih dari seorang teolog mengatakan Allah adalah maha kuasa dan dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Oleh karena kehendaknya dibatasi oleh naturnya, sifatnya, maka Allah dapat melakukan segala sesuatu yang selaras dengan kesempurnaannya, selaras dengan sifatnya. Jadi Allah dapat melakukan segala sesuatu tidak berarti Allah bisa melakukan dosa. Karena itu bertentangan dengan sifatnya. Jadi Allah maha kuasa artinya Allah bisa melakukan apa saja yang selaras, yang sesuai dengan sifatnya ataupun kesempurnaannya. Yang keenam dari atribut ataupun sifat relatif dari Allah adalah kebenaran. Hal itu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah sebagaimana seharusnya Ia sebagai Allah, di mana firman-Nya dan wahyu-Nya dapat dipercaya sepenuhnya. Kalau Allah adalah kebenaran, maka firman-Nya juga, wahyu-Nya juga pasti adalah kebenaran. Dan itu yang harus kita percaya. Filsafat apapun bisa salah. Profesor doktor apapun juga bisa salah. Tapi Allah melalui firman-Nya ataupun wahyu-Nya tidak akan mungkin salah. Yang ketujuh, sifat relatif dari atribut ilahi adalah kemurahan, yaitu kebaikan atau kasih Allah yang diperlihatkan pada mereka yang dalam keadaan tertekan atau putus asa, terlepas dari ketidaksetiaan mereka. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani ini kata keset, menekankan pertolongan atau kebaikan sebagai kemurahan dari yang lebih tinggi kepada yang rendah, yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak menerimanya. Itu atribut relatif dari Allah, yaitu kemurahan. Yang berikut adalah anugerah. Anugerah dapat diperjabarkan sebagai kebaikan yang tidak layak diterima atau tanpa pamrih dari Allah kepada mereka yang berada di bawah murka. Kata utamanya masih kata keset. Itu anugerah ataupun karis dalam bahasa Yunaninya. Sifat Allah itu anugerah itu.
nanti dalam hubungan dengan perjanjian lama, perjanjian baru, keselamatan itu karena anugerah. Itu sifat atribut ilahi yang bersifat relatif. Keadilan. Sifat yang berikut adalah keadilan. Kalau kita berbicara keadilan Allah, artinya bahwa Allah secara keseluruhan benar dan adil dalam semua urusannya dengan umat manusia. Lebih dari itu, tindakan keadilan ini sesuai dengan hukumnya. Oleh karena itu, berbicara mengenai keadilan Allah berhubungan dengan dosa manusia. Karena apa? Hukum Allah itu merefleksikan standar Allah. Maka Allah adalah benar dan adil pada waktu Ia menghakimi manusia ataupun pada waktu manusia melanggar hukum Allah yang diwahyukan. Jadi Allah tidak mungkin bersikap tidak adil. Karena sifat ilahi adalah Dia adil. Adil artinya menghukum yang benar, ya menghukum yang salah dan memberkati yang benar. Itu yang namanya adil. Itu sifat relatif dari Allah. Jadi kita di pertemuan ini kita belajar secara khusus mengenai atribut-atribut ilahi. Ada dua kelompok atau dua macam atribut ilahi. Ada atribut yang bersifat mutlak, absolut, tapi juga ada yang bersifat relatif. Itu inti pertemuan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.